Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Motor. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi full cara perakitan mesin Honda Win ya. Nah, di sini untuk crankcase-nya sudah kita bersihkan ya. Tinggal proses pemasangan atau perakitan. Nah, jadi sebelum kita pasang gear rasio, kita pasang dulu untuk bagian gear pompa oli ini ya. Nah, untuk cara pemasangannya ini di sebelah blok kiri ya atau magnet. Nah, untuk cara pemasangannya di sini gear pompa olinya ini ada yang flat ya dan ada yang menonjol. Nah, untuk yang menonjol ini ya kita pasang menghadap ke dalam ya seperti ini. Nah, jadi yang datarnya itu di bagian luar. Kita pasang asnya, as gear pompa oli. Nah, untuk cara mengencangkannya teman-teman bisa pakai kunci Inggris, terus kita tahan ya untuk gear pompa olinya. Nah, seperti ini. Kalau gear pompa oli terpasang, tinggal kita pasang untuk rasio ya. Di sini ada tahanan ya, tahanan buat gigi selahan. Nah di kickstarter. Nah, tujuan plat ini ya, plat tahanan ini agar mengangkat gear atau kick selahan. Kalau misalkan sudah beres kita selah itu dia mengangkat ke atas ya, jadi yang mainnya hanya gear bawah ini, jadi nggak ngancing ya. Nah, ini harus kita pasang dulu. Nah, untuk cara pemasangannya ini seperti ini. Tinggal pasang untuk gear rasio ya. Nah, ini gear rasio di bagian as gear depan. Nah, ini as gear depan. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman pas bongkar itu jatuh ya untuk gear ini, kalau cara pemasangannya. Nah, di sini misalkan jatuh ya. Untuk cara pemasangannya di sini ada ring kecil ya, tipis. Nah, untuk cara memasang gear yang satu ini itu dia yang cekungannya itu di atas. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ini agak datar ya. Nah, untuk cekungannya itu menghadap ke bagian atas di sini, terus ada bos. Nah, di sini ada ring ya. Ringnya seperti ini, tipis. Pasang di atas ini. Setelah ini tinggal kita pasang untuk shift drum. Nah, di sini pastikan ada plat kuningan buat sensor netral ya. Ini harus terpasang. Kalau nggak terpasang nanti untuk lampu netralnya itu nggak jalan ya atau nggak menyala. Nah, ini fungsinya buat sensor netral plat tembaga ini. Nah, seperti ini. Jadi ini buat as gear depan, kita masukkan ke bagian lahar sebelah sini. Oke, harus hati-hati. Terus tinggal kita pasang untuk gear rasio yang sebelahnya ya. Ini as buat rumah kopling. Nah, seperti ini. Di sini nggak ada ring ya, tinggal kita pasang. Kita angkat untuk shift drumnya, shift drum.
terus untuk di atas ini ada ring ya. Nah, di bagian ujung sini ada ringnya tipis seperti ini. Tinggal kita pasang buat kickstarter ya. Nah, di bagian kickstarter di sini ada ring seperti ini, pasang di sebelah sini ya, buat tahanan nanti ke bagian crankcase yang satu. Nah, terus untuk di bagian dekat sensor ya, kalau di Supra kan ini untuk sensor netral terus stop ya, atau di Supra lama itu gigi 1 gigi 2, kalau di Honda Win kan nggak ada ya. Nah, di sini ada baut ya, ada baut dan ring. Ini ring baut 10 dan ringnya seperti ini. Itu kita masukkan ke bagian shift drum. Tinggal kita pasang baut crankcase. Nah, di sini ada tutup buat shift drum ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, tinggal kita pasang untuk sensor netralnya ya. Terus ada plat tahanan. Tinggal kita pasang untuk bagian kopling dulu. Nah, tinggal kita pasang untuk bagian per selahan kickstarter ya, per kickstarter. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini. Di sini ada tanda titik ya. Oke, kita fokusin dulu. Nah, di sini ada titik. Terus di bagian asnya juga. Nah, di bagian asnya juga di sini ada titik ya. Nah, ini titik, dan di sebelah sini juga ada titik ya. Oke. Jadi untuk cara pemasangannya itu harus sejajar, titik sama titik ketemu jadi 2 titik. Nah, jadi titik ini sama titik di bagian dudukan perselahan itu sejajar sama titik yang ada di as ya, as kickstarter. Nah, di sini ada titik 1, 2, dan di bagian dudukan
per selahan untuk starter juga sama, ada titik 1 ya. Jadi itu titiknya harus sejajar sama di bagian as kickstarter. Oke, kita lanjut. Nah, tinggal kita pasang untuk bagian snapringnya ya, untuk tahanan dudukan per kickstarter. Kita pasang untuk as persneling. Nah, ini as persneling ya. Di sini ada per. Takutnya lupa ya teman-teman. Nah, di sini as kickstarter, ada bos dan per. Nah, untuk cara pemasangan pernya kita pasang seperti ini. Kalau misalkan kebalik cara pemasangannya untuk pernya itu gak bakalan bisa ngancing ya, tuh sedikit ngancingnya. Jadi cara pemasangan pernya seperti ini. Jadi cari yang benar-benar pas ya. Oke, lanjut kita pasang ke bagian lubang persneling. Nah, ini. Terus untuk di bagian ship drum ya, ada kayak lahar bambu ya. Di sini ada yang besar ada 3 dan yang kecil ada 2. Nah, untuk yang kecil ini kita pasang di bagian ship drum yang tengah tuh. Terus yang besar ini 3 ya, kita pasang di bagian diameter luar. Nah, seperti ini. Setelah ini terpasang, tinggal kita pasang untuk plat yang tipis. Nah, yang ini ya, kita pasang di sini. Kalau misalkan teman-teman agak pusing, di sini ada bekasnya ya, tinggal apa sih, nurutkan atau ngikutin. Cuma di sini juga beda tuh, di bagian centil ya tah. Nah, jadi cara pemasangannya seperti ini. Kalau ini sudah terpasang, terus untuk lubangnya sudah center, tinggal kita pasang untuk bibintangan, bibintangan ya. Kalau di sini bibintangan sebutnya. Nah, untuk cara pemasangannya, kalau misalkan terbalik itu untuk lubangnya ya, dia gak bakalan center. Nah, tuh kan, nah, ini kan terbalik nih, masuk ya untuk centilannya. Tapi kalau terbalik itu untuk lubang dratnya itu gak center. Nah, jadi untuk posisinya seperti ini. Usahakan cari yang benar-benar pas untuk lubangnya ya. Oke, lanjut kita pasang. Nah, yang terakhir untuk di bagian sini kita pasang untuk stopper. Nah, ini stoppernya seperti ini ya, kita pasang. Nah, sekarang tinggal kita pasang untuk pompa olinya ya. Nah, di bagian sini teman-teman awas lupa ya, di sini ada bos. Nah, seperti ini. Untuk cara pemasangannya di sini ada apa sih? Tahanan ya. Nah, untuk tahanan ini itu ada di bagian atas seperti ini nih. Nah, tinggal kita pasang untuk pompa olinya.
Untuk bautnya biasanya untuk di pompa oli itu pakai baut obeng. Nah, untuk pompa olinya ini sudah terpasang, ini tinggal kita pasang untuk gigi balancer ya, atau gear balancer. Nah, untuk cara pemasangannya di sini bisa teman-teman lihat. Ini untuk gigi depan atau geriginya ya, ini rata, sedangkan yang ini tidak full ya, tidak rata ke bagian luar. Nah, untuk yang sebelah sini kita pasang menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Terus kita pasang untuk bagian kopling. Nah, untuk di bagian kopling di Honda Win, sebelum kita pasang rumah koplingnya, di sini ada ring ya. Nah, seperti ini. Kita pasang bos rumah kopling. Nah, seperti ini. Di bagian sebelah sini ada 3 ring ya, ada 3 ring seperti ini. Ini yang terpisah ringnya. Terus ini ada ya ring yang bergigi, dan di sini ada seperti mangkuk ya. Nah, untuk cara pemasangannya kita pasang dulu untuk ring yang terbelah ini. Terus yang kedua kita pasang ring yang kayak mangkuk ya. Nah, tujuannya untuk menahan ring yang belah tadi, usahakan dia masuk ke bagian coakan di bagian as kopling ya. Nah, terakhir ini ring yang bergigi. Nah, seperti ini. Kita pasang untuk plat kopling. Kita kasih dulu oli. Jangan pengulian kenjang. Kalau plat kuplingnya sudah tersusun ya seperti ini, tinggal kita pasang ke bagian rumah kuplingnya. Jadi untuk cara pemasangan plat kupling di motor Honda Win ini seperti ini ya. Nah, usahakan untuk rumahnya benar-benar masuk ya, atau plat koplingnya. Tinggal kita pasang. Di sini ada ring offset. Nah, offset ya. Ini terus ada nah, terus kita pasang untuk murnya ya. Nah, untuk membedakan di sini kan ada mur yang kecil dan yang besar. Nah, untuk yang kecil ini kita pasang di bagian kopling. Tinggal kita pasang untuk per kopling ya. Ini nah, untuk laharnya itu posisinya menghadap ke luar ya. Boleh.
Setelah ini terpasang, kita tinggal pasang untuk, kalau di Honda Win untuk kartel oilnya ya, itu bisa terakhir, beda sama Supra dan Grand. Jadi untuk cara pemasangan kartel oil ini ya, atau wadah oli ini, itu harus bareng sama rumah kopling, beda sama di Honda Win. Di Honda Win itu kita pasangnya terakhir ya, bisa tuh kasih baut. Terakhir kita pasang untuk penutup balancer atau saringan oli untuk menuju ke bagian stang seher. Untuk kopling sama balancer sudah terpasang, tinggal kita pasang untuk filter oli, saringan oli ya. Nah, di sini di bagian bawah. Nah, letaknya di sini ya untuk filter oli. Terus setelah ini terpasang filter olinya, tinggal kita pasang untuk blok kopling ya. Nah, di blok kopling sendiri di sini ada astud. Nah, astud kita pasang plus sama per ya. Nah, untuk cara pemasangan seperti ini, astudnya seperti ini. Terus usahakan astudnya itu sejajar ya dengan lubang stud. Nah, ini stud kopling yang nanti menekan ke bagian lahar stud ya. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, jangan lupa kita kasih packing. Untuk blok kopling ini sudah selesai, tinggal kita pindah ke bagian blok magnet. Nah, sebelum kita pasang untuk magnetnya, kita pasang dulu. Di sini ada rantai keteng. Kita pasang rantai ketengnya. Terus kita pasang untuk roll keteng yang kecil ya. Soalnya di motor Win Grand untuk roll ketengnya ada dua ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Untuk yang besar nanti di bagian boring ya. Dan untuk rantai ketengnya sendiri di motor Honda Win itu sama dengan motor Astrea Grand atau Prima ya. Nah, tinggal kita pasang untuk roll keteng yang kecilnya ya. Dan untuk bautnya seperti ini. Di sini ada bautnya, baut 17 plus Boss ya. Tinggal pasang. Setelah roll keteng yang kecil terpasang, tinggal kita pasang untuk tonjokan keteng ya. Tonjokan ketengnya terpasang. Beri dulu sedikit oli agar pas pemasangan lebih licin. Nah, untuk cara pemasangannya itu di bawah ya, tonjokan ketengnya. Nah, untuk pernya ini yang lancip kita pasang ke atas. Dan untuk bagian yang sebelah sini kita masukkan ke baut. Nah, seperti ini ya cara pemasangan PR-nya. Jadi yang kecil ini masuk ke bagian tonjokan keteng atas. Oke.
Nah, berhubung di motor Grand atau Honda Win, Supra ya, Repo atau Blade, untuk tonjokan model seperti ini itu modelnya hidrolik. Jadi kalau baru pasang itu untuk di bagian sebelah sini itu kita harus kasih dulu oli ya. Nah, terus kita kocok sampai tonjokannya itu terasa keras ya. Nah, soalnya kalau nggak dikasih oli, pas nanti udah beres langsung kita nyalakan mesinnya, itu suara keteng masih terdengar ya, karena longgar, nggak ada tahanan. Kita kasih dulu oli. Sekarang mulai terasa keras ya, jadi ini sudah siap dipasang. Oke, tinggal kita pasang buat dudukan spool ya. Nah, di sini ada o-ring kecil. Nah, tinggal kita pasang untuk bagian spool ya. Nah, di sini sudah kita kasih lem agar menghindari kebocoran. Nah, untuk usahakan untuk bagian pulser itu menghadap ke bagian coakan yang ada di crankcase ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita pasang untuk bagian magnet ya. Nah, di sini ada coakan buat sepi magnet ya. Nah, ini harus sejajar atau masuk ke lubang coakan sepi magnet. Oke. Kita lihat apakah ini sudah masuk. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk sepi dan coakannya sudah masuk. Jadi jangan sampai sepinya belum masuk atau belum pas langsung kita kencangkan, itu bahaya ya. Nah, jadi kalau ini sudah pas, tinggal kita kasih baut ya. Dan di sini ada ring. Kita kasih dulu ring. Kita pertahankan pakai baut orinya ya, karena baut ori itu lebih kuat dibanding yang biasa. Nah, sekarang tinggal kita pasang buat bagian head sama boring ya. Kita pasang dulu untuk piston ya. Nah, di sini untuk pistonnya sendiri kita ganti baru ya, soalnya untuk yang bawaannya itu sudah pada baret ya atau ngebul. Nah, di sini kita ganti pakai OS 50. Pakai OS 50 merek NPP ya, dengan kode GN5. GN5 itu Grand ya, sama. Nah, untuk cara pemasangan ring pistonnya di sini bisa teman-teman lihat. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 ring seher. Nah, kita pasang dulu ring oli ya. Nah, ini yang bergerigi ya. Nah, ini adalah namanya ring oli ya. Ring oli. Kita pasang.
usahakan sambungannya di sebelah sini ya, sambungan yang ring olinya yang bergerigi ya. Terus teman-teman bisa ngebedain di sini ada ring sangat tipis ya. Nah, ini adalah sama ring oli juga buat tahanan ring yang bergelombang ini ya. Nah, untuk cara pemasangannya di sini kan tadi sambungan ya. Nah, sambungan yang ring oli yang bergerigi atau yang bergelombang, nah kita pasang sebelah sini, jadi disilang. Nah, jadi di sini, di sini, di sini ya. Nanti yang terakhir di sini. Nah, ini masih yang tipis ya, masih di seputaran ring oli. Nah, jadi cara pemasangan ring seharnya itu harus kita silang. Jadi di sini yang tipis, terus ini yang tengah yang bergelombang ya sambungannya, terus yang satunya lagi di sebelah sini. Nah, tinggal tersisa 2 lagi untuk ring seharnya di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada, ntar kita fokusin dulu. Nah, di sini ada 2 buah ring piston lagi. Di sini ada perbedaannya ya. Sebenarnya sangat mencolok untuk perbedaannya. Nah, untuk cara membedakan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, teman-teman tinggal lihat aja dari segi warna ya. Segi warna juga kelihatan ini beda. Nah, untuk ring kompresi kedua itu biasanya warnanya hitam pekat dan agak tajam ya untuk sudutnya. Beda sama dengan ring kompresi 1. Untuk ring kompresi 1 dia untuk warnanya putih atau chrome ya, mengkilap, dan untuk di bagian tengahnya di sini agak menyudut. Jadi nggak terlalu tajam ya. Kalau ini kan tajam banget ya untuk ring kompresi kedua. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, untuk cara pemasangannya seperti ini. Kita pasang untuk ring kompresi kedua. Terakhir kita pasang ring kompresi ke-1. Dan untuk cara melihatnya, misalkan menghadapnya ya. Nah, di sini ada tulisan N50. Tuh, nah, N50 itu menghadapnya ke atas ya. Nah, ke atas N50. Untuk ring kompresi ke-1 juga sama ya. Itu untuk menghadapnya juga ke atas. Jadi untuk angkanya itu kita simpan di bagian atas. Dan untuk cara pemasangan ring piston untuk setiap bengkel itu mempunyai cara masing-masing ya. Nah, jadi untuk ring kompresi 1 dan ring kompresi 2, untuk celahnya ini kita simpan di sebelah sini, dan untuk yang satunya kita taruh di sebelah sini ya. Karena kebanyakan di motor itu yang baret itu kebanyakan ada di bagian atas sama bawah ya. Nah, jadi untuk menghindari kebocoran itu kita simpan di sisi sejajar sama pen piston. Oke, tinggal kita pasang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk membedakan in X-nya ya, atau posisi piston di motor Honda Win. Di sini ada tulisan in dan di bawahnya Gen 5. Nah, jadi kita taruh in itu di bagian atas. Nah, seperti ini. Oke, in ya. Kita kasih dulu oli.
Jangan lupa kasih lagi klip ya di piston. Tukang terus saset begitu oh terboga. Nah, kita kasih packing. Nah, di bagian sini pastikan untuk bos bloknya itu ada ya atau terpasang. Di sini ada dua buah bos blok, itu fungsinya untuk menyenterkan antara piston sama boring ya, agar benar-benar center ya atau lurus. Dan di sini ada seal ya, biasanya di bawah. Jadi di motor Win atau Grand Prima ya. Jadi untuk packingnya ini di bagian sebelah sininya ada semacam seal ya. Nah, kita pastikan lagi untuk ring sernya benar-benar posisinya itu saling berlawanan ya. Memang sudah benar-benar pas. Nah, kita pasang boringnya. Sekarang tinggal kita pasang roll keteng yang besar ya. Nah, jadi posisinya ada di bagian boring. Caranya seperti ini. Set. Nah, kita geser-geser sampai lubangnya itu lurus ya dengan lubang baut. Sekarang kita tinggal pasang untuk payung klep ya. Nah, di sini untuk payung klepnya sudah kita bersihkan. Nah, jadi untuk kraknya ini kita kerok ya, kita amplas biar rapi. Nah, ini untuk payung klepnya sengaja kita nggak ganti karena untuk payung klepnya ini masih ori ya. Jadi untuk kekuatannya itu lebih bagus ori dibandingkan sama yang lokal. Jadi kita pertahankan untuk payung klepnya ini masih bawaan ya. Setelah ini terpasang ya, tinggal kita pasang untuk per klep. Nah, untuk per klep di Honda Win itu ada dua ya, yang besar dan yang kecil. Nah, untuk pemasangannya seperti ini, jadi double ya. Untuk per klepnya kita pasang ke bagian batang klep ya.
Terus untuk payung klepnya di sini kita ganjel pakai bos atau bisa juga bekas lahar ya. Nah, terus kita balik. Nah, tujuannya bos ini untuk menahan ya, menahan payung klep agar pas kita pasang retainer sama hook klep, nah, itu untuk payung klepnya nggak ikut apa sih, nggak ikut ke bawah ya, jadi ada tahanan. Nah, ini kita pasang seperti ini kuku klep ya, kuku klepnya ke bagian retainer. Nah, terus kita pasang. Nah, untuk cara pemasangannya biasanya setiap mekanik atau bengkel itu mempunyai cara masing-masing ya. Nah, di sini kalau saya sering menggunakan karet ban seperti ini. Terus kita pakai kunci T14 ya. Kita tarik untuk karet bannya. Jadi tergantung kebiasaan sih untuk cara pemasangannya. Nah, ini sudah masuk ya untuk hook klepnya. Tinggal kita pasang untuk bagian sebelahnya. Tinggal kuncinya dorong ke bawah, langsung masuk ya untuk kuku klepnya. Setelah ini terpasang untuk payung klep sama pernya, tinggal kita pasang untuk noken as. Untuk noken asnya sendiri, nah ini bisa teman-teman lihat, ini masih ori ya, udah lama nih, tapi masih kuat ya. Beda kalau sama motor-motor sekarang, wah kayaknya udah pada habis nih. Padahal di sini untuk pelatuknya juga masih menggunakan sepatu ya. Beda dengan motor Beat ataupun Honda yang lainnya sudah menggunakan RRA ya, atau pakai luler. Tapi di sini walaupun di sini masih menggunakan sepatu klep, ini masih tetap mulus ya. Walaupun ada karat-karat sedikit ya, tapi nggak ngaruh. Yang penting ini belum pada aus ya. Oke, tinggal kita pasang. Jadi untuk cara pemasangannya atau topnya itu sejajar ya. Ini di sini nih. Jangan posisi pemasangannya seperti ini, tapi harus rata ya. Punggung noken as sama punggung yang sebelahnya itu rata. Nah, lanjut ya. Ini kita akan pasang untuk pelatuk klepnya. Nah, untuk cara pemasangan pelatuk klep di Honda Win itu bebas ya. Nah, untuk pelatuk klepnya di sini nggak ada tandanya. In-egg itu sama ya. Nah, untuk cara pemasangan seperti ini, kita masukkan dulu ujung celan klepnya bagian sini. Nah, terus kita pasang untuk pen pelatuknya. Nah, di sini ada drat ya. Nah, jadi yang di drat itu ditaruh di bagian luar seperti ini. Tinggal yang satunya.
Jadi jangan sampai terbalik pemasangan pen pelatuknya ya. Jadi kalau misalkan kebalik masuk sih masuk, cuman pas mau kita buka lagi nih, mau buka pelatuk lap itu susah ya, karena gak ada dratnya di sebelah sini, yang di ujung sisi yang sebelahnya ya. Nah, jadi kita pasang yang ada dratnya itu di bagian luar. Nah, di sini pastikan lagi di bagian boring. Oke. Nah, di bagian boring itu harus ada bos blok. Nah, seperti ini bos bloknya ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya untuk bos bloknya. Ini adalah fungsinya buat meluruskan atau menyenterkan antara yang satu dengan yang lainnya, biar tenyengsol, cek bahasa Sunda namanya. Ya, seperti ini. Jadi benar-benar di bagian sini itu harus kita pastikan ada bos blok ya terpasang. Tinggal kita pasang untuk packing kaleng. Nah, di packing Honda Win atau Grand Prima ya, di sini ada semacam karet ya. Nah, di bagian sini juga, di sini ada o-ring ya, pasang o-ringnya. Untuk sebelah sini juga ada nih o-ring kecil. Nah, tinggal kita pasang untuk bagian tutup head depan ya. Nah, di sini ada tanda panah, itu tanda panahnya ke bawah ya. Biasanya di setiap motor itu mau titik mau panah posisinya ke bawah. Nah, seperti ini pasang ring. Udah mau maghrib, kita pasang dulu untuk baut yang pinggir ini ya. Nah,
Sekarang kita tinggal proses pengetopan ya. Nah, di sini untuk di bagian magnet. Nah, di sini ada F, ini buat pengapian, dan ini buat tanda piston itu berada di titik mati atas. Nah, tanda T ini kita ambil yang garisnya ya. Ada T dan garis itu harus sejajar sama yang tanda yang ada di crankcase. Nah, alhamdulillah di motor Win ini untuk tandanya masih kelihatan jelas ya, walaupun ini sudah pada cacat ya untuk di bagian crankcase-nya. Nah, ini kita sejajarin dulu untuk di bagian magnetnya. Jadi tanda T ini yang garis ya, yang garis itu sejajar sama tanda yang ada di bagian crankcase yang ini. Nah, kalau misalkan masih ragu ya teman-teman, tinggal cek di bagian busi, lubang busi ya. Nah, ini kita bisa pakai obeng atau benda apa saja, yang penting panjang. Nah, kita rasain itu untuk pistonnya ada di bagian atas ya, berarti ini sudah posisi top. Tinggal kita pasang untuk gear sentrinya ya, atau gear keteng. Posisi gear keteng itu di sini ada tanda. Nah, tanda ini kita posisikan ke depan seperti ini. Kita masukkan dulu. Kalau misalkan ininya belum sejajar, kita bisa menggunakan obeng kecil ini untuk mengangkat atau menaikkan gear keteng ini ya. Berarti ini kurang ke atas. Kita congkel lagi ketengnya. Nah, setelah ini tinggal kita masukkan ke bagian noken as ya. Nah, di sini kan untuk tonjokan ketengnya sudah kita kasih oli, jadi masih agak berat. Nah, kita gunakan obeng min ini ke bagian ujungnya, tinggal kita tarik. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kita luruskan untuk lubang baut seperti ini. Nah, kalau sudah selesai kita pastikan lagi ya. Kita pastikan lagi untuk tanda topnya, untuk memastikan untuk topnya tidak bergeser ya. Nah, di sini untuk di bagian magnet ini masih sejajar. Terus untuk di bagian gigi sentrik juga sama ya. Ini sejajar sama tanda coakan yang ada di bagian tutup keteng. Oke, jadi untuk di video kali ini mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel Oke Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.